sering-sering menangis Bapak Ibu, tapi menangis bukan karena putus cinta, menangis bukan karena dimarahi, menangis bukan karena sakit, tapi menangis karena Allah. Apa menangis karena Allah? Kita banyak dosa, memohon ampun dengan sesungguh hati sehingga kita menangis. Karena kalau kita menangisnya karena Allah, ini Bapak Ibu hikmahnya luar biasa. Dalam salah satu keterangan, air matanya orang yang takut kepada Allah bisa memadamkan api neraka. Makanya kita sering-sering menangis. Boleh tidak? Kalau orang baca Quran menangis boleh, bagus. Ya karena saya ngerti artinya pas di ayatul azab, di situ penjelasannya tentang siksaan. Saya menangis karena takut. Boleh, bagus. Boleh tidak kalau berdoa sambil menangis? Bagus. Boleh tidak kalau sholat sambil menangis? Bagus. Kalau memang semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nangis-nangisan boleh tidak? Ya nggak boleh. Mau lagi sholat nangis-nangisan. Dah, singkat saja. Yang kedua, aghsilu alsinatakum bidzikri khaliqikum. Basuhlah lidahmu dengan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu. Nah ini orang zikiran ini Bapak Ibu yang memakai lisan itu namanya zikir apa? Zikir jahar. Dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa kalimat zikir itu banyak. Kalimat zikir itu banyak. Iya banyak. Ada tasbih, tahmid, takbir, istighfar, hauqalah, dan lain sebagainya. Ya contoh, ini contoh. Saya mah karena tidak punya guru dan hanya dengar-dengar dari YouTube, dengar-dengar dari orang, saya juga rajin baca zikir. Dan saya kebetulan fans saya itu kalau baca zikir seperti zikirannya almarhum Uje. Kira-kira boleh tidak? Boleh, boleh. Contoh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil. Itu termasuk kalimat zikir. Zikirnya juga jahat tuh. Saya emang nggak senang kalau yang kayak gitu seperti Ustadz Uje. Karena apa? Sudah suaranya harus merdu, nadanya tinggi. Saya mah senengnya juga sama itu almarhum Ustadz Arifin Ilham, ngomongnya tidak terlalu tinggi, terus suaranya sedang-sedang saja. Karena suara saya pas-pasan. Boleh tidak kalau pikirannya seperti itu? Boleh. Kalau Ustadz Arifin Ilham kan kalau ngomong suaranya serak-serak basah. Hadirin wal hadirat, hadani Allah wa iyyakum. Kan begitu ya kalau ngomong biasanya. Terus biasanya ada majelis zikir dimulainya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd.
ini habis kalau terus. Iya, jadi apa saja bolehlah, boleh zikir jahar, boleh dan banyak kalimat-kalimat zikir. Ya, kalimat zikir banyak. Cuman ada kalimat zikir yang paling utama. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sudah jelas ya. Kita sudah punya kalimat yang paling utama. Kita sudah punya zikiran paling utama, rajanya zikir, di mana kalimat ini bukan kata Abah, tapi kata baginda Nabi besar Muhammad. Dan Abah Aos yang meneruskan kepada kita bahwa kalimat zikir yang paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Kalimat yang paling utama yang aku baca kata Nabi dan dibaca oleh nabi-nabi sebelum aku yaitu la ilaha illallah. Nah ini kita mau sudah beruntung. Cuman ya tetap apa? Orang baca la ilaha illallah juga kalau belum ditalkin mah ya masih biasa, masih biasa, belum luar. Masih biasa. Ya mohon maaf, bukan kita saja yang diperintah zikiran, yang diperintah baca la ilaha illallah juga, bukan, termasuk siapa? Ada Bapak Ibu malaikat Allah yang khusus ditugaskannya berzikir kepada Allah, yang khusus baca tasbih, terus baca tasbih. Ada yang khusus baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, tiada henti, terus menerus. Malaikat itu Bapak Ibu, karena makhluk yang namanya malaikat, kalau orang Indramayu tetangga saya ngatain malaikat itu bukan malaikat, ngomongnya apa? Lekat. Lekat. Malaikat diketahuinya lekat. Malaikat Allah itu karena tidak punya hawa nafsu, ketika diperintah oleh Allah ya taat, dan contoh disuruh sujud ya sujud terus, suruh zikir terus. Termasuk ada malaikat yang ditugaskannya membaca la ilaha illallah. Cuman ada cumannya. La ilaha illallahnya, baca la ilaha illallahnya malaikat dengan manusia beda tipis. Loh kok ada bedanya? Iya. Beda di mana? Nah, bedanya di gaya. Di gayanya. Kalau malaikat mah ketika baca la ilaha illallah lurus-lurus saja, tidak ada gayanya. Tapi kalau manusia ketika baca la ilaha illallah ada gayanya dan bisa ditebak lagi ngapain. Kalau tidak percaya, survei membuktikan. Pertama, malaikat karena tidak punya nafsu, tidak ada niatan untuk gaya-gayaan. Suruh baca kalimat la ilaha illallah yang mungkin lurus-lurus saja. Contoh, namanya juga contoh ya. Saya juga nggak tahu, jadi mah contoh. Malaikat suruh baca la ilaha illallah mungkin bacanya begini. La ilaha illallah. Ya kan namanya juga contoh. Nggak tahu saya mas. Ya mungkin. Tapi kalau manusia ketika baca kalimat la ilaha illallah begini gayanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jelas tahlilan sama orang miskin. Karena nggak ada berkatnya, nggak ada amplopnya. Kalau tahlilan di orang kaya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jelas tahlilan sama orang kaya semangat, sebabnya ada berkatnya, ada amplopnya. Ada lagi
Rasulullah, ngiring orang mati. Tapi kalau pikirannya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jelas pikirannya orang TKN setelah sholat fardu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah beruntung dapat talqin zikir dari guru agung kita, yang dimana zikiran yang sudah ditalqin hikmahnya luar, maka terus amalkan. Dan dengan cara berzikir, zikirannya dengan zikir jahar, lisan kita lagi dicuci. Karena lisan ini Bapak Ibu, lisan ini kata Rasul sangat berbahaya. Salamatul insan fi hifdzil, selamatnya manusia tergantung di dalam menjaga lidahnya. Ini lidah kita tidak ada tulangnya, tapi sering melakukan dosa-dosa. Ngomong kotor dosa, ngomong jorok, apalagi menyakiti orang lain. Istilah peribahasa, tajamnya tombak mudah obatnya, sakit terkena pedang mudah obatnya, tapi sakit terkena lidah susah obatnya. Betul? Iya, akhirnya nyanyi terus kalau lagi sakit. Sakit hati yang kini ku rasakan. Padahal artis itu tidak ngaji, belum pada masuk TKN. Tapi kalau nyanyi tentang sakit hati, pasti nunjuknya di sini. Tidak ada sakit hati. Tapi di sini nunjuk sakit hati. Ada juga nyanyian Indramayu, tapi ada yang paham insya Allah. Sama, Singen itu belum pernah mondok, gak pernah ngaji, tapi ketika nyanyi tentang hati, lara hati saban dina saban bengi, nunjuknya juga ini. Wah, hebat berarti ya. Itu anak-anak mudanya gak pernah ngaji, belum masuk toriko. Sama ketika ceritakan tentang sakit hati yang dipegang dada sebelah kiri, di bawah susu, dinginnya angin menyapa tubuhku, namun tak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Nunjuknya ke sini. Jadi jelas ya, walaupun secara fisik ini namanya jantung, namun nyatanya ini benar-benar hati. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi yang kedua, mari kita cuci lidah kita dengan berzikir kepada Allah. Zikiran kita sudah punya yang istimewa. Bukannya nggak boleh zikiran yang lain, bukannya tidak boleh dengan kalimat-kalimat zikir yang lain, boleh. Tapi utamakan dulu yang istimewa, utamakan dulu rajanya. Wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddim ma syi'ta fi wisali. Paham? Apa? Paham. Saking refleksnya saya bilang paham. Padahal apa ya? Utamakan dulu perkara yang lebih penting daripada perkara yang penting. Mana yang lebih penting? La ilaha illallah. Jelas? Yang ketiga, aksilu qulubakum bi khasyati rabbikum. Basuhlah hatimu dengan apa? Bi khasyati rabbikum, dengan takut kepada Allah. Kita orang TKN sudah punya senjatanya untuk membasuh hati kita, biar hati kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa mengistiqomahkan zikrul khafi. Zikir khafi dibacanya di dalam
ismul jalalah yang bunyinya Allahu tapi dibacanya di dalam hati. Ini biar hati kita bersih, biar kita itu semakin hari semakin takut kepada Allah. Kalau orang sudah takut kepada Allah, mana mungkin akan berbuat maksiat, betul tidak? Jadi mari kita sama-sama istiqomahkan zikir jaharnya, istiqomahkan zikir khafinya. Kalau zikir khafi terus menerus, ada Bapak Ibu yang salah kaprah, kan ketika ditalkin, pejamkan kedua matamu, tutuplah bibirmu, lipatlah lidahmu, tundukkanlah kepalamu, baca ismul jalalah, Allah. Mungkin salah dengar ya. Setelah ditalkin pusing. Sekarang katanya suruh setiap denyut jantung harus ingat Allah. Gimana caranya juga suruh pejam mata? Sayanya tukang keluyuran suruh pejam mata. Allah ya berapa naik motor jedon. Salah kaprah kan? Kepribin kayak gue. Ini orang ngerti ya. Jadi siapa? Mungkin yang tergebus. Saya itu sebenarnya bahasa Sunda itu apa jujur ngerti cuman sakedik. Ari abdi teh ayeuna teh hoyongna teh ngaleun cai teh ngaleunna teh jeung si teteh. Nyamung sakitu-kitu na bahasa Sunda. Kan ciri khas da Sunda mah ngangge tehnya, ngangge teh. Nu penting bisi nyarios aya tehna ngantos Sunda lah. Arep mende arep mono teh. Yang terakhir, wa qala ahlul ma'rifah, apalagi aksilu dhunubakum bitaubati maulakum. Basuhlah dosamu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu punya dosa tidak? Banyak apa sedikit? Tobat belum? Belum. Nih, kata Bapak Kiai Haji Abdul Rashid, tobat itu ada 4 macam. Ada berapa? Terakhir nih, tobat ada 4, tapi tetap yang benar mah cuma 1. Tapi nggak apa-apa, 2, 3, 4 diterangkan supaya lebih jelas lagi. Taubat yang pertama namanya taubatan nasuha. Apa namanya? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, dengan taubatan nasuha. Nah, jadi kalau kita taubatnya biar diterima harus dengan taubatan nasuha. Itu nomor 1. Ini jelas benar, tapi 2, 3, 4 nggak benar, tapi nggak apa-apa, diterangin supaya lebih jelas. Yang kedua, tobat sambel. Nah, Bapak Ibu suka majak pakai sambal, suka? Lagi makan lagi majak, sambelnya terlalu banyak sambelnya. Tobat sambal model kayak gini, bahasanya orang Brebes. Kan sambal pedes pak, betul pedes temen ya. Kan kayaknya pribadi, kapok nyong banget sambal kayak gini. Saya kapok tobat makan sambal pedesnya seperti ini. Gak mau ulangin lagi lah. Tobat sambalnya. 2 hari kemudian ayo kawan majak lagi, katanya tobat tapi enak. Ini gambaran tobat sambal seperti apa? Ada namanya orang Indramayu, namanya Wakenyon. Siapa namanya? Wakenyon. Umurnya 85 tahun. Jadi bandar kucelak, tahu kucelak?
yang blutruk tuh, rengge, ada harimau, gajah, yang pakai gaduk tuh. Kalau di bahasa Indramayu namanya kuclak. Kalau di sini, hah? Lah terserah apa. Yang pakai daduk tuh, pakai daduk blutruk ya, yang ada gambar-gambarnya harimau, kuda, ya. Ya apa? Nah, si kata yang jadi bandarnya kakek-kakek, wakenyot umurnya 85. Yang masang itu anak-anak muda, ada razia polisi. Kalau yang masang anak-anak muda begitu tahu polisi pada kabur, lah si bandarnya ini wakenyot umur 85 tahun, jangan bergerak. Aduh, ampun Pak Pol, ampun jangan ditangkap. Aduh, tua-tua jadi bandar kuclak. Aduh, nggak ada kerjaan lagi. Ya maklum, orang muda tua nggak bisa kerja. Jadi saya jadi bandar kuclak. Daripada di rumah diomongin sama anak cucu, tua-tua makannya banyak. Daripada diomelin anak cucu, lebih baik usaha sendiri. Ampun Pak Pol. Ayo, Bapak harus ikut ke kantor polisi. Aduh, jangan Pak Pol, damai. Gak bisa. Aduh, Pak Pol malu, Pak Pol. Malu apa? Udah tua dimasukkan ke penjara. Ya bukan. Kenapa kamu jadi barang kuclak? Hah? Ya udahlah, ampun, damai aja Pak Pol, damai. Gak bisa. Udah kalau gitu gini aja Pak Pol, minta kebijakan Pak Pol. Apa kebijakannya? Saya tobat, nggak ngulangin lagi. Yang penting syaratnya Pak Pol jangan bawa saya ke polsek. Yaudah, dari pihak kepolisian ngasih kebijakan, yang penting Bapak mau tobat, jangan ngulangin lagi ya. Tidak Pak Pol. Udah, permisi, ayo cepat pulang. Ya makasih Pak Pol. Polisinya pergi. Ya, ngurusin polisi geblek. Kalau saya main lagi juga nggak apa-apa. Lah ini namanya tobatnya tobat sambel. Ada yang ketiga, tobatnya orang nyanyi. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu suka dengar orang nyanyi suka bilang tobat. Biarkanlah aku hidup sendiri. Tobat. Ya, suka dengar ya? Percuma saja berlayar kalau takut gelombang, percuma saja percuma disemoga lah. Yang penting ada taubatnya. Bungaku daya taubat. Lah ini taubat gak bener kayak gini. Lah terakhir taubat yang keempat, mungkin di wilayah Parahyangan, di wilayah Kidul mah tidak ada yang namanya pertunjukan sandiwara. Abang Jujun pernah tahu sandiwara? Kalau di Wetan mah ketoprak. Kalau di wilayah Jawa mah di Indramayu, Cirebon ada sandiwara. Itu setiap sandiwara pasti ada buta. Tahu buta? Buta itu denawa yang besar tuh ya. Iya. Setiap sandiwara pasti ada butanya. Karena apa? Kalau nggak ada butanya nggak rame. Dan silahkan Bapak Ibu kalau tidak percaya, dengarkan setiap buta sandiwara kalau pertama kali ngomong pasti ngomongnya tobat. Ya masuk akal sih ya. Orangnya besar, giginya juga besar, matanya besar. Ya kalau ngomongnya besar juga ya pantas. Masa badannya besar, matanya besar, tobat. Ya itu mah rombongannya Ibnu Upin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.